Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku, sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Tafsiri Kalimati Tauhid, penjelasan tafsir kalimat Tauhid, kalimat La ilaha illallah, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di halaman 31 matan yang ke-27, wa huwa ma'ahadha kafirun aduwwun lillahi muhalladun finnari bisababi i'tiqadihi fi Isa aw ghairihi minal awliya'i yad'uhu aw yadbahu lahu aw yanzaru lahu. Tabayyana laka kaifa sifatul Islam alladzi da'a ilaihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tabayyana laka anna katsiran minan nasi anhu bimu'jalin, wa tabayyana laka bimu'zilin, wa tabayyana laka makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, badal islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Meskipun demikian, orang-orang Nasrani mereka adalah orang-orang yang banyak beribadah, banyak bersedekah. Mereka adalah orang-orang kafir. Mereka adalah musuh Allah, karena mereka diancam kekal di dalam neraka disebabkan karena keyakinan mereka terhadap Isa, terhadap yang lainnya dari kalangan para wali. Mereka berdoa kepada Isa, kepada wali, kemudian menyembelih untuknya, bernadar untuknya. Maka telah jelas bagaimana sifat Islam yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Telah jelas bagimu, sungguh banyak di antara manusia yang merasa terasing, Di antara sekian banyak orang-orang Islam ada yang terasing, Maka jelas bagimu sabda Nabi SAW, Islam datang dalam keadaan asing, demikian juga akan kembali menjadi asing. Al-Islamu as-sahihu gharibun al-yawma. Di zaman sekarang, Islam yang sahih, Islam yang betul-betul di atas akidah, di atas tauhid yang lurus, itu asing. Orang-orang yang berusaha mempraktekkan apa yang dipraktekkan oleh para sahabat dahulu dianggap asing. Amal Islamu, adapun Islam, al-mudda'a, yang tercemari, Islam yang sudah tidak murni lagi. Pal muslimuna al-yawma yaziduna alal milyari. Mereka jumlahnya banyak sampai mencapai miliar, sekitar 1,5 miliar secara kuantitas, secara jumlah. Walakin al-Islam as-sahiha gharibun. Akan tetapi orang-orang yang berada di atas keislaman yang sahih, berada di atas keislaman yang benar, di atas ilmu yang benar, di atas amal yang benar, itu sangat asing,
sangat sedikit, dianggap aneh, dianggap tidak umum. Id law kana hadzal milyaru islamahum sahihun lam yakif amamahum ahadun minal alami. Seandainya kaum muslimin yang sekarang ini jumlahnya mencapai miliaran, ya, seandainya keislaman mereka di atas keislaman yang sahih, tak ada satupun di dunia ini yang berani mengganggu, yang berani mengusik. Ya. Fal yahudu alladzina hum ikhwanul kiradati wal khanaziri alladzina duribat alaihimudz zillatu wal maskanatu. Adapun orang-orang Yahudi, ya, yang dahulunya mereka itu diliputi oleh kehinaan. Mereka adalah saudaranya kera, saudaranya babi. Di antara orang-orang Yahudi itu ada yang dikutuk oleh Allah menjadi kera. Ya. Dahulunya mereka dihinakan. Ya. Mereka dipojokkan, disisihkan, bahkan diusir dari negeri Madinah. Ya. Diusir mereka. Mereka diliputi oleh kehinaan. Kenapa? Karena Islam saat itu Islam yang kuat. Mereka berislam di atas Islam yang sahih. Al-anahum musaitiruna ala biladil muslimin. Tetapi sekarang keadaannya terbalik. Orang-orang Yahudi menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Mereka menguasai media, menguasai perbankan, ya, menguasai hegemoni politik. Ya. Wal muslimun alladzina kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi badrin kana adaduhum 300 wa bid'ati asyara. Ya. Berbeda dengan kaum muslimin yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka tidak sebanyak sekarang. 300 lebih. 310, ya. Kurang lebih sekian, ya. Mereka berada di atas akidah yang lurus, ya. Wa madza sunau, apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka dikuasai oleh orang-orang musyrik? Apakah mereka dipojokkan, direndahkan? Ya. Jawabannya tentu tidak, ya. Kaum muslimin yang berpartisipasi dalam perang Badar itu jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Para sahabat dibandingkan jumlah penduduk bumi, kamhum, berapa? Sedikit, ya. Wa ma'ahada, meskipun demikian, meskipun jumlahnya itu sedikit, ya, karena keislaman mereka di atas keislaman yang benar, fatahul amsor, mereka mampu menaklukkan berbagai kota di dunia, ya, ke Syam, ke Irak, ke Mesir, bahkan sampai ke Asia, ya, ke Eropa, ya. Mereka berhasil membuka kota-kota, ditaklukkan, ya, dikuasai, ditegakkan kalimat la ilaha illallah, wastaqatu al-kisra, ya. Mereka menjatuhkan Raja Persia, menaklukkan Raja Romawi, ya. Wasadu al-alama kullahu, mereka menguasai seluruh dunia, ya. 2/3 dunia itu dianggap mayoritas, ya, mengalahkan, menaklukkan dunia. Li'annahum muslimuna, karena kaum muslimin pada saat itu, ya, al-islamu sahih, keislaman mereka di atas keislaman yang sahih. Ya. Ma huwa islamu idda'i, ya. Bukan keislaman yang bercampur dengan berbagai macam kotoran kesyirikan, ya. Sehingga mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka itu akan mampu mengalahkan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang kualitas keislamannya itu nanti
seperti kualitas keislaman para sahabat, berada di atas manhaj salaf. Mereka lah yang akan mampu menaklukkan orang-orang Yahudi, karena dahulu orang-orang Yahudi mereka tidak bisa berkutik ketika menghadapi para sahabat, ya. Maka kalau sekarang keislaman mereka jauh dari manhaj salaf, jauh dari manhaj sahabat, maka kemungkinan kecil untuk mengalahkan orang-orang Yahudi, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke matan yang ke-28 di halaman 32, ya. Allahu ya ikhwani, ya, falillahi, maka hanya untuk Allah saja, ya, hanya kepada Allah saja. Ya ikhwani, wahai saudaraku, tamassaku bi asli dinikum, berpegang teguhlah kalian dengan agama, dengan pondasi agama kalian, yaitu dengan tauhid, ya. Jangan kalian berbeda-beda akidah, jangan kalian berbeda-beda keyakinan, ya. Wa awwalahu wa akhirahu, ya. Berpegang teguhlah dari awal sampai akhir, istiqomah, ya. Terus saja berusaha mendakwahkan tauhid, menyebarkan tauhid, agar akidah kaum muslimin di atas akidah yang sahih, di atas akidah sebagaimana akidah yang dipahami, akidah yang dipraktekkan oleh manusia terbaik di atas muka bumi, yaitu para sahabat. Wa usuhu wa ra'suhu syahadatu an la ilaha illallah. Landasan agama kita, landasan agama yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu syahadat. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah saja. Wa'rafu, ya, makna, berusahalah untuk memahami maknanya, berusahalah untuk mempelajari tafsir kalimat la ilallah dengan penafsiran yang sahih, penafsiran ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kalian mengikuti penafsiran kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok ahli bidatul wujud, kelompok Asy'ariyah, ahlu kalam, kelompok hizbiyin, kelompok mu'tazilah, jahmiyah, dan seterusnya. Pahamilah makna la ilallah dengan pemahaman yang benar, yaitu penafsiran ahlu sunnah wal jamaah. Wa habbuha, cintailah kalimat tersebut. Jadikan kalimat la ilallah sebagai teman setia kita, teman yang senantiasa menemani kita. Lisan-lisan kita senantiasa basah, sebanyak mungkin kita mengucapkan, menjadikan zikir. Wa ahabbu ahlah, dan berusaha untuk mencintai orang-orang yang bertauhid, ya. Hilangkan permusuhan, jauhi permusuhan. Orang-orang yang mendakwahkan tauhid, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk kita cintai, ya. Hilangkan dendam, ya. Kalaupun di antara kita ada yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, maka sudah sewajarnya kita saling memberikan nasihat, saling memberikan teguran, ya. Karena itu adalah kewajiban sebagai sesama muslim, ya. Wa tawassaw bil haq, ya. Saling berwasiat dalam kebenaran. Tidak boleh kita membiarkan saudara kita melakukan maksiat, kita biarkan, ya. Tunjukkan cinta kita kepada saudara kita. Ketika saudara kita berada di atas kebenaran, maka kita wajib untuk mencintainya. Ketika saudara kita jatuh dalam kemaksiatan, wajib kita untuk menasihatinya. Saudara kita jatuh dalam perbuatan riba, dalam perbuatan gosok, dalam perbuatan syahwat terhadap lawan jenis, dan keharaman-keharaman lainnya, maka wajib bagi kita untuk menasihatinya, ya. Kalau itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, maka kita nasihati dengan sembunyi-sembunyi, itu lebih maslahat. Dan kalau memang yang bersangkutan melakukan secara terang-terangan dan banyak orang-orang yang mengikutinya,
maka kalau memang dibutuhkan untuk dinasihati dengan terang-terangan, kemaslahatannya jauh lebih banyak, sehingga orang-orang tidak mengikuti dia, maka tentu itu bisa dijadikan pertimbangan. Ya. Waj'aluhum ikhwanakum. Jadikan ahli tauhid, jadikan orang-orang yang mendakwahkan tauhid sebagai saudara-saudara kalian. Jangan engkau memusuhinya, jangan engkau memboikotnya, jangan engkau menyisihkannya, jangan engkau mentahdirnya. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang wajib engkau jadikan sebagai saudara. Ya. Walau kanu ba'idina, meskipun mereka jauh, jaraknya jauh. Ya. Kita berikan perhatian, kita berikan dukungan, kita berikan sokongan. Bukan justru sebaliknya. Ya. Jangan dibunuh karakternya. Ya. Orang-orang ahli tauhid wajib kita muliakan. Ya. Kalaupun memiliki kesalahan, cukup disampaikan kesalahannya saja. Cukup untuk dikritik kesalahannya saja. Jangan dibenci dakwanya. Jangan dibenci usaha dakwanya. Jangan dijauhkan usaha dakwahnya dari umat. Karena itu adalah kewajiban kita untuk menjadikan ahli tauhid sebagai saudara. Wakfuru bitawagiti wa aduhum wa abguduhum wa abguduhum. Ya. Kufurilah, ingkarilah para togut, musuhilah, ya, bencilah, ya, para togut, ya, orang-orang yang mengajak kepada penyembahan kepada selain Allah, wajib kita tolak, wajib kita ingkari. Para dukun, ya, orang-orang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, orang-orang yang mengajak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, wajib kita musuhi, wajib kita benci. Ya. Wa abgudu man ahabbahum aw jadilhum anhum. Ya, musuhilah orang-orang yang mencintai para tagut, jangan dijadikan teman dekat. Ya. Karena kalau kita jadikan teman dekat, itu akan membahayakan agama kita. Ya. Bantahlah mereka dengan ilmu, dengan hikmah. Ya. Berikan mereka nasihat. Ya. Jangan kemudian dijadikan sahabat karib, jangan dijadikan sebagai teman dekat. Ya. Awalam yakfurhum, ya. Aw qala ma alayya minhum, aw qala ma kallafani Allahu bihim, faqad kadzaba hadza 'ala Allahi waftara, faqad kallafahu Allahu ta'ala bihim, wa tarada 'alaihi al-kufra bihim wal bara'ata, ya. Wa tarada 'alaihi al-kufru bihim wal bara'atu minhum walau kanu ikhwanahum wa auladahum. Ya. Atau kalau kalian, ya, tidak mencintai ahli tauhid, kalian memusuhi ahli tauhid, ya, dikhawatirkan justru sebaliknya, engkau tidak mengkufuri tagut, ya, engkau tidak mengkufuri, engkau tidak membenci orang-orang yang mencintai para tagut, ya. Atau, ya, mengatakan, ya, membantah orang-orang yang mencintai para tagut, itu bukan tanggung jawab saya. Atau engkau mengatakan Allah tidak memberikan tanggung jawab kepada saya atas mereka. Saya tidak akan mempedulikan orang-orang yang mengajak kepada tagut. Ya. Maka sungguh ia telah berdusta kepada Allah. Ya. Karena Allah telah memberikan kewajiban kepada setiap muslim, setiap muslimah untuk menjauhi para tagut, untuk membenci orang-orang yang mencintai para tagut. Karena itu adalah bagian dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. La ilaha, ya, tidak ada sembahan yang benar, yaitu representasi dari membenci para tagut, ya. Menjauhi orang-orang yang mencintai para tagut, itu masuk dalam kalimat la ilaha, ya. Karena mengkufuri mereka itu wajib hukumnya, berlepas diri dari para tagut, berlepas diri dari orang-orang yang mencintai para tagut, hukumnya wajib, ya.
Orang-orang yang mencintai para tagut wajib untuk dijauhi. Meskipun mereka adalah saudaranya, meskipun adalah anak-anak mereka. Ya. Karena persaudaraan yang hakiki itu adalah persaudaraan di atas akidah yang benar. Persaudaraan di atas nasab, persaudaraan di atas darah. Maka itu akan menjadi persaudaraan yang hakiki kalau dibangun di atas akidah yang benar. Ya. Kalau mereka memusuhi tauhid, mereka membenci tauhid, maka pada hakikatnya mereka itu bukan saudara. Ya, bukan saudara. Falillahi, maka hanya untuk Allah saja. Ya, ya ikhwani, wahai saudaraku. Ya. Fallahu, demi Allah, wahai saudaraku. Tamassaku bidzalika, berpegang teguhlah kalian dengan kalimat la ilaha illallah dengan benar. La'allakum talquna rabbakum, agar kalian bertemu, berjumpa dengan Rabb kalian. Wa antum la tusyrikuna bihi syai'a, dalam keadaan kalian bertauhid, dalam keadaan kalian sudah bertobat dari kesyirikan, dalam keadaan kalian tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Allahumma tawaffana muslimina, kita memohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan muslim. Wa alhiqna bisolihin, semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Walinakhtamal kalama bi ayatin dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabihi tubuyyina laka annal kufral musyrikina min ahli zamanina a'dhamu min kufril ladina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis matan tafsir Kalimatut Tauhid menutup kitabnya dengan sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepadamu bahwa kekufuran orang-orang musyrik di zaman sekarang itu ternyata lebih parah dari kekufuran orang-orang musyrik yang pernah diperangi oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di halaman 33, kufru ahli zamanina a'dhamu min kufril musyrikin al-awwalin. Ya. Kekufuran orang-orang musyrik di zaman sekarang, di zaman now, itu lebih besar, lebih parah, lebih buruk kesyirikannya daripada orang-orang musyrik zaman dahulu. A'dhamu min kufri Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Ya. Lebih parah dari kekufuran Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, kok bisa? Ya. Apa alasannya? Alasannya adalah li'annal musyrikin al-awwalina yusyrikuna fir raha'i wa yukhallisuna fi siddati. Ya. Karena orang-orang musyrik dahulu, mereka itu berbuat syirik ketika mereka dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, dalam keadaan situasi yang normal. Ya. Mereka berbuat syirik dalam keadaan lapang. Ya. Dan orang-orang musyrik dahulu, mereka itu mengikhlaskan ibadah. Mereka mengikhlaskan di dalam berdoa. Mereka memurnikan ibadah fi syiddati, dalam keadaan genting, dalam keadaan berbahaya, dalam keadaan takut, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kesulitan. Ya, mereka bertauhid. Ya. Itu orang-orang musyrik zaman dulu. Ya. Li'annahum ya'lamuna, karena mereka sadar, mereka yakin, annahu, sungguhnya Allah, ya, sungguhnya ya, la yukhallisu minna syiddati, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari segala bentuk kesulitan illallahu, kecuali Allah saja. Ya. Sehingga mereka bertauhid dalam keadaan sulit, dalam keadaan emergensi, dalam keadaan genting, dalam keadaan tercepit, ya, dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Mereka bertauhid. Amma musyriku zamanina, adapun orang-orang musyrik di zaman sekarang, ya, fahum fi syiddati aksaru syirkan minhum fir raha'i. Kesyirikan mereka justru lebih banyak dilakukan di saat mereka dalam keadaan sulit
daripada dalam keadaan aman. Ya. Dalam keadaan miskin, bukannya meminta kepada Allah, tapi meminta kepada benda-benda yang dikeramatkan, kepada tempat-tempat yang dikeramatkan. Dalam keadaan sakit yang tidak kunjung sembuh, meminta kepada para dukun, meminta kepada orang-orang yang telah mati, ya, meminta kepada selain Allah. Ya. Kesyirikan yang mereka lakukan itu jauh lebih parah, kesyirikan yang mereka lakukan jauh lebih banyak daripada dalam keadaan lapang, daripada dalam keadaan sejahtera, ya, daripada dalam keadaan kaya, daripada dalam keadaan sehat. Idza waqa'u fi syiddati yunaduna ma'budatuhum, ya. Yunaduna ma'budatihim, ya. Ketika mereka jatuh dalam kesulitan, dihimpit kesulitan, dihimpit bahaya, ya, mereka justru memanggil sesembahan-sesembahan selain Allah. Kullu yunadi ma'budahu, ya. Setiap di antara mereka memanggil sesembahannya, liyukhallisahu minal ghorqi fil bahri, meminta kepada sembahnya agar minta diselamatkan dari bahaya tenggelam di lautan, ya. Yukhallisuhu min kada, meminta untuk diselamatkan dari bahaya. Kullama zadal khotoru zada syirku indahum, semakin bahaya bertambah, semakin bertambah pula syiriknya. Fahum asyadu minal musyrikin al-awwalin wal iyadzubillah. Sehingga kesyirikan yang dilakukan di zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terbebas dari perangkap-perangkap setan, ya, sehingga tidak termasuk orang-orang musyrik di zaman sekarang. Karena orang-orang musyrik di zaman sekarang itu lebih parah daripada orang musyrik di zaman dulu. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, ya. Insyaallah taala kita akan lanjut pada sesi berikutnya, yaitu pada matan yang ke-29, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.